Hai semuanya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kalimat? Dalam ilmu linguistik, kalimat diartikan sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi akhir, dan terdiri atas klausa. Dalam kalimat ada beberapa ciri. Yang pertama, dalam bahasa tulis, kalimat selalu didahului dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Ciri yang kedua, pada kalimat sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat. Bila tidak memiliki subjek dan predikat, maka tidak disebut dengan kalimat. Dan ciri yang ketiga, dalam wujud kalimat lisan diucapkan dengan suara naik, turun, keras, lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Perbedaan klausa dengan kalimat. Klausa adalah bagian dari kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat, sementara kalimat adalah satuan bahasa yang berdiri sendiri dan memiliki intonasi akhir. Perbedaan utamanya ada di intonasi dan tanda baca. Intonasi di klausa itu tidak memiliki intonasi akhir, sedangkan kalimat memiliki intonasi akhir yang menandakan akhir kalimat. Tanda bacanya, klausa tidak memiliki tanda baca akhir, sedangkan kalimat memiliki tanda baca akhir seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru. Unsur-unsur kalimat ada 4. 1. Subjek. Subjek merupakan unsur kalimat yang berfungsi sebagai pelaku atau penyebab suatu perbuatan. 2. Predikat. Predikat merupakan unsur kalimat yang berfungsi sebagai penjelas unsur subjek. Yang ketiga, objek. Objek merupakan unsur kalimat yang berfungsi sebagai sasaran yang dikenai pekerjaan disebut objek. Yang keempat, keterangan. Unsur kalimat yang berfungsi sebagai unsur tambahan disebut keterangan. Dapat terpenuhi keterangan tempat dan waktu. Ciri-ciri kata subjek. Subjek merupakan jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa atau siapa. Biasanya subjek dapat disertai dengan kata tunjuk itu. Subjek dapat didahului kata bahwa. Subjek memiliki keterangan puatas yang. Subjek tidak didahului proposisi dari, dalam, di, ke, kepada, daripada, pada. Subjek berupa nomina atau prasa nominal. Yang kedua, predikat. Predikat merupakan jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya, mengapa, atau bagaimana. Predikat berupa kata adalah. Predikat dapat diingkarkan dengan kata tidak atau bukan. Predikat dapat disertai dengan kata aspek, telah, sudah, belum, akan, sedang. Predikat dapat disertai dengan kata modalitas, ingin, hendak, mau. Yang ketiga, objek. Objek berada langsung di belakang unsur predikat. Objek dapat berubah menjadi unsur subjek dalam kalimat pasif. Objek tidak dapat didahului oleh kata depan atau preposisi di, ke, kepada, dari, dalam, pada. Keempat, keterangan. Keterangan bersifat mana suka. Kehadiran keterangan tidak memengaruhi makna gramatikal kalimat. Oke teman-teman, yang selanjutnya kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan dengan lengkap dalam pikiran pembaca persis seperti apa yang disampaikan. Jadi, sebuah kalimat dikatakan efektif jika mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan berlangsung secara sempurna. Nah, selanjutnya ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan dan kesatuan. Syarat pertama bagi kalimat efektif mempunyai struktur yang baik, artinya kalimat itu harus memiliki unsur-unsur subjek dan predikat. Bisa ditambah dengan objek, keterangan, dan pelengkap akan membentuk keterpaduan yang merupakan ciri keutuhan kalimat.
Ciri selanjutnya adalah kesejajaran. Kalimat efektif mempersyaratkan adanya kesejajaran unsur-unsur dalam kalimat. Kesejajaran unsur-unsur kalimat itu akan memudahkan pemahaman mengungkapkan pikiran. Kesejajaran makna berkaitan dengan kejelasan informasi yang diungkapkan. Ciri kalimat efektif yang ketiga, penekanan dalam kalimat. Setiap kalimat memiliki sebuah gagasan atau ide pokok. Inti pikiran ini biasanya ingin ditekankan atau ditonjolkan oleh penulis atau pembicara. Seorang pembicara biasanya akan memberi penekanan pada bagian kalimat dengan memperlambat ucapan, meninggikan suara, dan sebagainya pada bagian kalimat tersebut. Dan ciri yang terakhir adalah kehematan. Kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Jadi, ciri kehematan dalam kalimat efektif ini menggunakan kata yang berada dalam satu konteks, menjelaskan apa maksud kalimatnya dan tidak bertele-tele. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit, sebaliknya dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya terlalu banyak.